Ternyata mereka ini memang tidak tahu malu ya teman-teman. Nggak punya rasa malu, tidak mau meriset dan tidak mau belajar dan tidak mau mengkaji. Asal ceplos saja begitu. Membuat video seolah-olah apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang memang seperti itu adanya begitu. Padahal mereka sedang mempertontonkan kesontoloyoan. Mereka seolah-olah membuat narasi kalau video itu adalah edukasi, bahwa yang menceritakan khurafat bukan hanya kalangan Ba'lawi, tapi orang-orang yang bermanhajkan salaf. Ternyata ulama rujukannya juga ada yang menceritakan seperti itu. Di sini mereka dengan bangganya mempertontonkan kesontoloyoan ini di depan publik tanpa meriset terlebih dahulu. Dan di sini saya akan membuat mereka tambah malu dengan apa yang mereka tunjukkan di media mereka itu. Dan di sini saya akan mempermalukan kesontoloyoan dari orang-orang ini yang menceritakan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang katanya menduplikat diri. Simak baik-baik. Om Aris, ada cerita khurafat apa lagi nih Ari? Ini orang-orang yang sengaja teman-teman ingin meledek cerita-cerita dari Syekh bin Baz dan Ibnu Taimiyah. Kita dengarkan kekonyolan mereka. Lagi pengen ketawa nih. Kelihatan sekali aktingnya teman-teman. Kelihatan sekali kekonyolannya. Ini orang-orang konyol nih. Ada Habib lagi di kamar mau nutup pintu. Oke, ada Habib di kamar lagi mau nutup pintu. Perhatikan. Bukan jalan ke pintunya, tapi tangannya jadi panjang sampai ke pintu. Oke. Ketawa, siap-siap. Om lupa, itu pun kisah baik. Aktingnya tuh seperti pemain sinetron teman-teman. Itu kisah muridnya Syekh bin Baz. Kisah muridnya Syekh bin Baz yang katanya dari kalangan jin. Di kisah yang simpang siur itu memang ada cerita tentang jin yang menyerupai manusia lalu ingin berguru kepada Syekh bin Baz. Dia berguru kepada Syekh bin Baz. Dan tidak ada orang yang tahu teman-teman tentang orang itu, apakah dari bangsa jin atau tidak. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran seperti ini, jin teman-teman. Bebas jin, jangankan jin memanjangkan tangan, nembus tembok. Nembus tembok bisa. Mau ngapain saja jin bisa menyerupai manusia. Sebagaimana terjadi kepada kisahnya Abu Hurairah, yang dimana di dalam lumbung gandum ada jin yang menyerupai seorang laki-laki mencuri gandum, ditangkap sampai 3 kali oleh Abu Hurairah. Lalu ditanyakan, kenapa kau mencuri? Lalu dia punya alasan begini begitu. Akhirnya ditangkap terakhir kalinya, dia diancam untuk dibawa kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan hukuman. Lantas apa yang dilakukan oleh jin tersebut? Memberikan amalan kepada Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah menyampaikan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya amalan itu benar, tapi setan itu pendusta. Jadi jelas teman-teman, jin bisa menyerupai siapapun sekehendak dia, karena memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sedemikian rupa. Dan ketika ketahuan si jin ini memanjangkan tangan untuk menutup pintu, apa yang dilakukan oleh Syekh bin Baz? Dikeluarkan dia teman-teman, diusir. Begitu cerita yang sebenarnya. Jadi jangankan nutup pintu ya. Menyerupai ular, apa gak sakti itu jin? Bisa menyerupai ular, bisa menyerupai anjing, bisa nembus tembok, bisa terbang. Tapi kalau kisah Habib, siapa yang sakti? Habibnya. Pamer keramat. Turun rantai emas dari langit, Mi'raj 70 kali, ya, naik sama kambing-kambingnya ke Sidratul Muntaha. Keluar masuk surga. Terus ngapain keluar masuk surga? Main pasir sampai dibawa ke dunia pasirnya. Sesepuhnya siapa ini? Ya sesepuhnya orang-orang ini, teman-teman. Ya Allah, konyol ini ya. Coba lanjut dulu. Ada Habib. Pas lagi di penjara bisa datang ke banyak tempat. Oke. Gue perhatikan gimmick mukanya teman-teman. Seolah-olah dia orang bener gitu ya. Padahal dia agak bener sekali dalam menceritakan dan dia tidak paham cerita yang sebenarnya. Konyol. Ngajar di desa-desa. Ngaco khurafatnya. Badan bisa diduplikat. Om lupa. Itu kisah Syekh Ibnu Taimiyah. Kita itu di dalam hal seperti ini menolak khurafat, bukan menolak karomah. Tapi hal seperti ini yang diceritakan oleh orang ini teman-teman adalah kekonyolan. Jadi mana katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menduplikat diri, padahal tidak sama sekali. Tidak ada yang dinyatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membelah diri jadi 2, menjadi 3, jadi 4. No. Tapi kalau kalian menyimak video aslinya, kalian akan paham betapa tingginya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba kita simak seperti apa cerita yang sebenarnya. وابن تيمية نفسه لما وضعه أحد السلاطين في الحبس تحدث الناس أن ابن تيمية خرج من سجنه وأنه كان في قرية كذا وكذا وأنه جلس للناس وألقى فيهم درسا فوصل الخبر إلى السلطان فخاف أن بعض جنده خانوه في إخراجه فاستدعاه
وسأله عن هذا. سأل قال أنت رحت القرية من اللي طلعك؟ قال ما خرجت. قال فإن الناس يتحدثون أنك أتيتهم في محل كذا وكذا وأنك ألقيت فيهم درسا. فقال لعل ذلك جني كان يحضر مجالس درس. تصور بصورته وجلس للناس. فتعجب السلطان فقال ولما لا تقول إنه ملك؟ يقول ليش ما تقول إن هذا ملك؟ قال إن الملائكة لا يكذبون. شوف بصيرة العلم، بإمكانه يحط له مكان عند الملك ويقول إيه والله هذا واحد من الملائكة كان من طلابي. لكن هذا أهل الحق ما يتلاعبون بالدين. قال لا، إن الملائكة لا يكذبون. فانظر إلى قدر تلاعب الشيطان. إنسان دائما يحذر، لأن من أكثر ما يتسلط الإنسان في إضلاله عن السبيل عند المتأخرين أكثره صار من الشياطين الجنية بمثل هذه الأحوال التي ذكرنا. Sudah jelas? Ya, ada Habib katanya. Ya Allah. Kadang geli teman-teman. Ketika kita melihat tingkah mereka itu ya kadang geli. Ya kita juga tidak membenarkan khurafat. Ya kalau kita menyaksikan, karena yang paling ramai bercerita khurafat kesontoloyoan adalah di kalangan habaib. Ya ketika di counter seperti ini mereka mencari-cari cara agar apa yang mereka ceritakan itu terlihat benar. Itu bukan khurafat tapi karomah. Karomah bagaimana teman-teman? Hai anak-anakku, coba dong terbang satu-satu. Sudah sampai mana ilmu kalian? Ini karomah. Ini bukan karomah. Ini dongeng. Ya, karomah bukan seperti itu bentuknya. Pamer keramat. Kamu bisa apa? Aku bisa turunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Dengan kisah seperti ini banyak umat yang terpedaya lalu mendewa-dewakan kalian. Kalau di Hollywood sudah jadi film itu. Cerita-cerita kalian sudah jadi film karena saking ngayalnya. Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Mukhtar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya? Keluar masuk surga sampai bawa pasir dari surga. Apa ini? Abu Bakar As-Siddiq saja tidak seperti itu. Husain dan Hasan tidak seperti itu. Fatimah nggak ada. Keempat imam mazhab nggak ada yang cerita-cerita sedemikian. Jadi beginilah mereka teman-teman berusaha untuk mencari pembenaran atas kekonyolan ini. Jadi silahkan kalian berpikir setelah mengetahui kisah yang sebenarnya seperti ini. Kira-kira apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Ada Habib pas lagi di penjara bisa datang ke banyak tempat ngajari desa-desa. Ngaco khurafatnya, badan bisa diduplikat. Oh, Om lupa. Itu kisah Syekh Ibnu Taimiyah.